Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Malika Putri dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel. Standar jaringan nirkabel adalah sekumpulan aturan yang mengatur komunikasi antara perangkat elektronik tanpa kabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, NFC, dan WiMAX. Standar ini penting untuk memastikan kompatibilitas, interoperabilitas, kinerja, keamanan, dan mendukung inovasi teknologi. Standar jaringan nirkabel diperlukan untuk yang pertama, kompatibilitas, memungkinkan perangkat dari produsen berbeda bekerja sama. Yang kedua, interoperabilitas, perangkat yang menggunakan teknologi yang sama bisa berinteraksi. Yang ketiga, kinerja dan keamanan, meningkatkan kecepatan jaringan dan menyediakan protokol keamanan. Selanjutnya ada kemajuan teknologi, mendukung pengembangan teknologi baru yang dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Dan ada juga perbedaan standar jaringan nirkabel. Yang pertama, kecepatan transfer data. Setiap standar memiliki kecepatan yang berbeda. Yang kedua, frekuensi operasi. Standar bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Selanjutnya, metode modulasi. Teknologi seperti QAM meningkatkan efisiensi komunikasi. Dan yang terakhir, teknologi tambahan. Fitur seperti MIMO meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan berbagai standar jaringan nirkabel. Yang pertama, Wi-Fi. Kelebihan yang pertama Wi-Fi yaitu kecepatan tinggi, terutama pada 802.11ac atau AX. Yang kedua, jangkauan luas dan kompatibilitas tinggi. Dan yang ketiga, keamanan baik atau WPA 3. Kekurangan pada Wi-Fi yaitu yang pertama, gangguan sinyal di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jangkauan sinyal menurun dengan jarak. Dan yang terakhir, konsumsi daya tinggi. Yang kedua, ada WiMAX. Kelebihan WiMAX yaitu jangkauan luas hingga 50 km. Yang kedua, kecepatan broadband memandai. Dan yang ketiga, kapasitas untuk banyak pengguna. Kekurangan WiMAX yang pertama yaitu kecepatan lebih rendah dibanding 4G atau 5G. Yang kedua, ketersediaan terbatas. Dan yang ketiga, rentan terhadap interferensi cuaca. Dan yang ketiga, ada Bluetooth 802.15.1. Kelebihannya yaitu konsumsi daya rendah. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Dan ketiga, kompatibilitas luas. Kekurangannya yaitu jangkauan terbatas sekitar 10 meter, kecepatan transfer data rendah, interferensi dari perangkat lain. Dan yang keempat, ada Zigbee. Kelebihan Zigbee yaitu konsumsi daya sangat rendah, jaringan mesh untuk jangkauan lebih luas, dan dukungan banyak perangkat. Dan kekurangannya yaitu kecepatan data rendah, jangkauan terbatas per perangkat, dan kompatibilitas terbatas. Yang kelima ada Z-Wave. Kelebihannya yaitu konsumsi daya rendah, jaringan mesh untuk jangkauan lebih luas, interferensi rendah 900 MHz. Dan kekurangannya kecepatan data rendah, jangkauan terbatas perangkat, kompatibilitas terbatas. Dan yang keenam ada LTE, 4G atau 5G, jaringan seluler. Kelebihannya yaitu jangkauan luas dan mobilitas tinggi, kecepatan tinggi 5G, tersedia hampir di mana saja. Dan kekurangannya konsumsi daya lebih tinggi, biaya lebih mahal, rentan terhadap interferensi cuaca. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah LoRaWAN, Long Range Wide Area Network. Kelebihannya pertama, jangkauan sangat jauh, puluhan kilometer. Dan selanjutnya, konsumsi daya sangat rendah, dukungan banyak perangkat. Kekurangannya, kecepatan sangat rendah, kapasitas terbatas untuk data besar.
Jadi, kesimpulannya, pemilihan standar jaringan nirkabel tergantung pada kebutuhan spesifik seperti kecepatan, jangkauan, konsumsi daya, dan kompatibilitas perangkat. Wi-Fi cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, sementara Bluetooth, Zigbee, dan Z-Wave lebih cocok untuk perangkat IoT yang berdaya rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.